Masih di penjemput berkah. Bismillah. Nah, Bang Temi, Ustazah dan Ibu di masjid maupun di rumah. Dan juga ada mas-mas di sebelah kiri. Halo mas. Tadi kita sudah banyak dengerin curhatan yang sudah dikumpulin. Itu udah masuk ke dalam box. Sudah masuk ke dalam box dari Berarti curhatan udah banyak pertanyaannya kumpul nih ya. Sudah banyak yang kumpul dari curhatan ibu-ibu, bahkan semua warga. Masya Kenapa sih bilang Allah. warga? Karena tadi ada security juga. Oh iya. Yang dagang-dagang Starling juga. Tukang parkir juga. Tukang semua. parkir juga curhat. Emang semuanya pengen curhat minta saran sama Ustazah nih. Ustazah gimana? Saya bukain lagi. Buka Lin. Satu persatu Silakan, boleh ya? Satu persatu ya. Oke, kita buka yang pertama karena ini Bogor, Jawa Barat. Kita buka dengan warna biru Ustazah. Saya akan bacakan yang pertama. Ini. Wah, ini kayak dari mahasiswa nih Bang Tem nih. Ustazah, dia bilang, udah jalani hubungan sama seseorang selama 3 tahun. Akhir-akhir ini galau banget karena ngerasa dosanya banyak. Tapi kalau dinikahin belum cukup tabungannya. Nah, ini salahnya siapa Dilanjutin tuh? dosa, dinikahin, Jadi udah 3 belum tahun. siap. Nah, Akhirnya ngerasa aduh ini kayaknya udah terlalu lama dan ngerasa dosa. tahu nggak Iya. ini yang salah siapa Ustazah? Yang salah dia. Orang nabung uang dia tabung dosa ya kan. Nah itu gimana menurut Ustazah itu? Daripada nabung dosa sama pacar ya, anak zaman sekarang nyebutnya pacar nih. Ya, itu kan ngabisin waktu. Kayak nyicil rumah 3 tahun, nyicil motor, nyicil mobil kan 3 tahun kelar. 3 tahun. Ya, sama saja menghabiskan waktu. Jadi dosa itu apa? Dosa itu mahaka fis sodrika. Sesuatu yang bikin hati kita nggak tenang, ngeganjel. Saya membangun hubungan, pacaran sama si doi bertahun-tahun, tapi saya ngerasa tiap hari dosa terus. Bukannya pahala yang didapat dosa terus, udah dosa, duit habis, kantong kosong, gaji habis, Wah. ya, waktu habis, tiap hari galau, gundah gulana gara-gara punya pacar, pengen dinikahin, gak punya duit, masih kuliah, gak dinikahin takut diambil orang. Ini kan salah satu kegalauan anak-anak muda zaman sekarang. Makanya kalau kita tahu itu dosa, orang yang masih punya rasa berdosa dalam hatinya, dia sadar akan perbuatan maksiat, itu salah satu orang yang masih dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti Jadi ini kata dapat Imam hidayah Ali, nih. Bang Temi, Ya. kata Imam Ali gini, salah satu ciri orang bertakwa itu al-khawfu bil jalil. Dia takut sama Allah. Walaupun orang lain gak ngelihat dosa yang dia lakuin, dia tahu CCTV Allah 24 jam mantau. Ada malaikat mungkar nakir, rokib, atid, semua mantau. Malaikat-malaikat Allah itu kan CCTV Allah di mana-mana. Biarpun ada yang ngomong begini Bu, ini banyak anak zaman sekarang kalau nyatain cinta ala-ala islami. Wah gimana tuh? Gimana, Kalau orang Nika? dulu kan I love you, aku cinta kamu. Anak sekarang enggak, apalagi yang model-modelnya agak religius. Dia kalau nyatain cinta, ana uhibbuki fillah. Anakku fillah. filha. Yang artinya Ustazah? Cinta mak, enggak. Saya anggap orang tua pokoknya. Artinya apa? Ana uhibbuki fillah, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, dia pasti nggak mau melakukan maksiat. Ah ustazah saya pacaran tapi nggak pernah maksiat, ketemuannya kalau di majelis taklim, ketemuannya lagi sholat berjamaah, ketemuannya di kelas doang saling pandang-pandangan doang, dari pandangan aja udah maksiat sebenarnya. Nah, Jadi kalau ada orang hatinya masih merasa dia berdosa, dia harus memperbaikinya, Enggak. artinya hidayah Allah masih ada dalam hatinya. berarti tadi apa kalau cara menyatakan cintanya versi anak-anak sekarang yang religius? Ana uhibbuki Nah, fillah. kalau laki-laki langsung gobil tu tajwijaha wan nikah. Masya Allah. ini, Nah itu harusnya ini. menyatakan cinta yang sesungguhnya. Artinya. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan. Dibayar Iya kan? tunai ya, dibayar tunai ya. Iya, Jangan nagran, dibayar utang. ya kan? Saya Itu. terima nikahnya Fulan bin Fulan dibayar entar. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Nggak boleh, nggak boleh. Harus gitu, jadi cowok Nah harus itu berani gobil tuh. menyatakan cinta yang terbaik Ya. adalah langsung akad nikah di pelaminan. Ini, saya kalau udah ada ustaz yang ngomong kayak gini, saya jadi inget Bu. Saya jadi pengen pasang status. Apa? 3 tahun misalnya udah 3 tahun pacaran tapi nggak jadi nikah, saya pengen pasang status. Lebih baik sendiri punya tujuan daripada berdua tanpa kepastian. Oh Iya. Oke, kalau gitu kita buka surat yang Lanjut kedua. ya, lanjut ya. Saya habis biru magic. Jadi bagaimana nih yang tadi curhat, halalkan atau tinggalkan? Halalkan. Halalkan. Tapi nggak punya duit, tinggalkan biar Oh. Allah mempertemukan nanti dalam waktu yang terbaik gitu ya. Wow. Makin galau. Saya ambil sekarang habis biru warna hijau. Ah ini dia. Ya saya malah dikasih motivasi.
Masa tulisannya semangat terus ya, makasih. Saya ambil lagi Bu ya, warna hijau Bu ya. Ada lagi, ini juga semangat lagi. Semangat kamu, I love you. Bu, tolong Bu, saya takut baper sama ibu-ibu, bener dah ya. Kayaknya ada Jangan. pemuja, Ini ibu-ibu yang pemuja nulis? rahasia lo nih. Iya. Saya cari lagi dah warna hijaunya mungkin, ini karena ibu-ibu tadi ya, hijau Iya, tua. iya. Hijau yang agak Hijau yang muda. agak muda ya. Hijau yang Hijau muda. muda coba ya, saya cari ya. Nah, Panjang itu, ini panjang panjang itu. Bu, baru Bu. Ustazah, saya galau karena anak saya makin nambah umur tapi dia nggak mau nikah. Sebagai ibu sampai bingung nasihatinnya gimana lagi ya. Nah, Ini harusnya ibunya yang jadi pelipur laranya. Kalau anaknya susah nyari jodoh, disemangatin. Kayak Nawaro binti Malik, ini kan ibundanya Zaid bin Sabit. Anaknya belum bisa ikut perang sama Rasul, bukannya dikatain, tapi disemangatin. Nanti nak ada waktu yang tepat kamu ikut perang. Sekarang jihad kamu bukan dalam peperangan, tapi jihad kamu adalah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah ibu-ibu sama, kalau anaknya galau, ya emaknya akhirnya ikutan galau. Ya Allah malu ditanya tetangga, tiap lebaran ketemu saudara, udah nikah belum? Nih orang tua sering digituin, udah punya cucu belum? Tuh yang lain aja udah nimang cucu, Itu situ belum beban punya mental cucu tuh pertanyaan katanya. kayak gitu tuh Kak. Kalau lagi kumpul keluarga, terutama mungkin kita punya kerabat yang belum nikah dan usianya udah cukup, itu kena mental Kena tuh biasanya. mental, akhirnya yang kena mental bukan emaknya doang, anaknya juga Ya. kan. Ditambah ibunya bukan jadi penyemangat, malah ngomporin. Iya, gimana sih? Emang kagak ada yang demen apa sama situ katanya. Coba dong usahanya lebih keras lagi. Coba dong ikhtiar lagi. Makanya jangan diem baik di rumah. Jodoh itu dikejar, bukan ditunggu, kata emaknya. jodoh dikejar bukan gitu. Dikejar. Jodoh dikejar, bukan ditunggu. Ya. Mendung belum tentu hujan, dekat belum tentu jadian. Wah, Ya kan? Jadi kejar, jodoh tuh kejar, Liv. Jadi nanti. Oh, yang mana? Yang mana? Yang mana? ngejar jodoh nggak boleh. Ini yang berarti yang ini Enggak, ibunya. Ngejar Oh. restu siapa tahu punya anak perempuan Ustazah. Oh, saya kira ibu yang ini Bang Temi. Udah mau Makanya. nangkep aja tadi, udah mau nangkep ibunya. Jadi ibu yang baik adalah memberi semangat, motivasi, memberi insight positif ya yang luar biasa buat anak-anaknya. Nah, nggak apa-apa belum punya jodoh, nggak usah dengerin apa kata orang. Insya Allah lebih baik terlambat ya, tetapi dengan orang yang tepat. Nah, Daripada oke. cepat tapi tidak bersama orang yang tepat. Tepat. Gitu. Kan banyak orang yang cepat nikah muda. Ya nikahnya buru-buru tapi ternyata kandas di tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena dia terburu-buru memilih calon pasangan. Ada yang lambat, tidak seperti kawan-kawannya. Terbelakanglah dalam mencari jodoh. Tapi ketika datang ternyata jodoh terbaik yang Allah persiapkan. Masya Allah. Makanya dalam nyari jodoh, perempuan dan laki-laki kan selama ini yang kita tahu kan yang ngelamar duluan laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong. Laki-laki. Perempuan itu berarti kan tugasnya menunggu ya. Menunggu. Tetapi ternyata perempuan juga boleh melamar duluan. Boleh Ustazah. Boleh Gimana menyatakan ceritanya, cinta Kak? duluan juga boleh. Karena salah satu nih saya tahu kebaperan dan kegalauan perempuan adalah menahan rasanya untuk tidak disampaikan kepada orang yang dicinta. Oh my God. Betul ya, Bu, ya? Belakang senyum Ibu dulu senyum. punya nggak orang yang disuka sebelum nikah sama suami? Tersampaikan apa enggak? Tapi Enggak. kan kadang-kadang gini Kak, perasaan perempuan tuh lebih dalam dari lautan. Lebih Jadi kita nggak dalam. tahu nih gitu kan. Iya. Kita Nah, berpikir perempuan dia punya- suka ternyata enggak gitu kan. Nah, perempuan punya rasa tapi nggak bisa disampaikan karena ada sifat malu yang menghalanginya. Laki-laki kadang nggak peka. Kalau perempuan dia nge-WA terus, dia senyum terus ketika ketemu, dia kasih kode, udah peka laki-lakinya. Jadi ternyata yang ngelamar nyatain cinta duluan gak harus laki-laki. Yuk mari kita lihat Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu ngelamar Rasul duluan. Akan tetapi ada adab-adabnya. Perempuan boleh ngelamar laki-laki duluan dengan catatan harus ada wasilah orang ketiga. Gak bisa ada perempuan datengin Bang Alip, Bang Temi. Bang Alip, I love you katanya. Wih, ini Lu gimana perempuan tuh gak punya kalau rasa ada malu cewek nih kayak gitu katanya. tuh? Gitu kan? Betul gak Bu? Mohon maaf dia. Gak bisa ujuk-ujuk begitu. Jadi pakai wasilah orang ketiga, saudaranya, orang tuanya, kawannya gitu. Dijodohin lah gitu. Dijodohin bisa jadi. Mak comblang. Mak comblangnya. Nih. Jadi jangan pasif nunggu doang. Insya Allah ikhtiar yang baik Allah juga datengin yang baik. Ya Allah. Nah, Ya udah. ini petua-petua yang luar biasa nih dari Ya kasih. kan Pas semakin menarik. semua urusan Allah gak ada Iya, yang tahu. Benar, itu rahasia Allah Rahasia ya. Allah. Oke, semakin menarik tapi kita break sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Penjemput Berkah. Bismillah. Bismillah.
kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Artinya kalau galau melanda ya Allah, minta sama Allah buru-buru kasih saya petunjuk untuk melakukan kebaikan dan tidak larut dalam kegalauan. Masya Masya Allah. Allah. Makanya nih dari Kasifa Alif juga belajar nih buat ibu-ibu maupun pemirsa di rumah. Ingat, sebenarnya dari kata galau aja dia tuh udah ngingetin kita. Galau itu kan sebenarnya singkatan yang perintah. Apa tuh? Galau, gunakan amal landasan akhirat utamanya.